semuanya, kembali lagi di Home PGK. Kakak percaya semua dalam keadaan baik-baik saja kan semuanya, amin. Nah, seperti biasa, hari ini kita ada memuji Tuhan dan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum mulai seperti biasa, mari bersatu hati dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarkanlah Engkau berkati kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang ambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat bagi Tuhan. Yang di rumah-rumah boleh berdiri. Yuk kita angkat tangan kita tepuk tangan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Katakan aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak Yesus, engkau anak Yesus, kita semua anak Yesus. Aku anak Yesus, kau anak Yesus, kita semua anak Yesus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Di sini siapa yang pernah lihat ikan yang besar? Siapa yang pernah ke akuarium lihat ikan besar, atau nonton di TV, di YouTube ya, ikan yang besar? Nah, hari ini kita mau dengar cerita yang ada hubungan dengan ikan yang besar, yaitu tentang seorang bapak yang bernama Yunus. Siapa namanya adik-adik? Yunus. Nah, Bapak Yunus ini disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Niniwe. Lalu Bapak Yunus pergi sih, tapi dia tidak pergi ke Niniwe. Dia pesan tiket kapal nih, tapi dia malah pergi ke Tarsis karena dia tidak suka dengan orang-orang di Niniwe. Dia tidak taat ya adik-adik kepada Tuhan. Nah, setelah ia masuk ke dalam kapal, aku gak pergi ke Niniwe katanya. Aku perginya ke Tarsis aja tempatnya lebih bagus. Aku gak suka sama orang-orang Niniwe. Jadi dia pergi ke Tarsis. Ketika di kapal, tiba-tiba ada ombak yang besar menyerang kapal itu, sampai kapalnya mesti turunin muatan-muatannya, tapi tetap aja kapalnya terombang-ambing, sudah mau tenggelam. Lalu akhirnya orang-orang di kapal itu, jangan-jangan nih ada orang di kapal ini yang berdosa kepada Tuhan. Akhirnya diundi dan keluarlah nama Bapak Yunus. Nah, Bapak Yunus akhirnya dilemparkan ke laut. Gimana dong? Dia bisa tenggelam. Tapi Tuhan masih sayang sama Bapak Yunus. Bapak Yunus dimakan oleh sebuah ikan. Tapi bukan dimakan sih adik-adik, ditelan ya. Ditelan. Sehingga Bapak Yunus masuk ke dalam perut ikan yang besar. Besar sekali ikannya. Bisa masuk Bapak Yunus ke dalam perutnya. Dan di dalam perut ikan, siapa yang di sini mau masuk ke dalam perut ikan? Amis, bau ya adik-adik ya. Gak mau Bapak Yunus berdoa, bertobat karena Tuhan, aku janji, aku gak mau lari lagi, aku mau taat, katanya Bapak Yunus. Bapak Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Bayangin adik-adik,
bau amis ya. Aduh, badannya Bapak Yunus udah bau. Siapa yang di sini suka bau amisnya ikan? Siapa yang suka ikut ke pasar bau amis? Gak ada ya. Nah, Bapak Yunus dalam perut ikan. Akhirnya Tuhan kasih Bapak Yunus kesempatan kedua. Ikan itu memuntahkan Bapak Yunus di daratan. Lalu Bapak Yunus baru deh pergi ke Niniwe untuk mengabarkan Injil seperti yang Tuhan suruh. Dan betul, orang-orang di Niniwe bertobat. Nah, bayangin kalau Bapak Yunus langsung taat nih waktu di awal. Bapak Yunus gak perlu lagi tuh dimasukin ke perut ikan, ya kan? Gak perlu bau-bau amis, ya kan? Tapi langsung ke Niniwe, dan orang-orang Niniwe juga langsung bertobat. Nah, makanya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Taat apa yang dikatakan orang tua. Seperti kita taat kepada Tuhan. Makanya jangan mau tidak taat, karena kalau tidak taat ada konsekuensinya, ada akibatnya. Seperti Bapak Yunus tadi, karena dia tidak taat, akibatnya dia masuk ke dalam perut ikan dan mengalami keadaan yang tidak enak. Demikian juga kita adik-adik, kalau kita nggak taat, kita bisa mengalami hal-hal yang gak enak. Contohnya nih, orang tua kita suruh, ayo mandi, ayo makan. Nah, kalau kita nggak taat, aku nggak mau makan, aku nggak mau mandi. Akhirnya apa? Bisa sakit perut, ya kan? Enak nggak? Nggak enak. Makanya karena itu kita harus taat kepada firman Tuhan dan kepada orang tua. Karena itu adik-adik, yuk kita sama-sama belajar ayat hafalan. Yang udah bisa buka Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Yang belum bisa, dengerin, ikutin ya sama-sama. Ayat hafalan kita ada di Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi adik-adik, Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Karena itu adik-adik, kita udah denger nih firman Tuhan hari ini. Kita harus melakukannya, yaitu kita menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan juga kepada orang tua. Oke, itu cerita hari ini adik-adik. Karena itu kita bersatu hati dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami yang mengajarkan kami untuk selalu taat kepada firman Tuhan dan juga mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kami gak mau Tuhan menjadi anak-anak yang tidak taat sehingga mendapatkan akibat yang tidak enak. Tapi kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan, Engkau yang lihat setiap anak-anak-Mu, Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi, jagai kesehatan mereka Tuhan. Engkau yang buat anak-anak yang mendengarkan sekolah minggu ini supaya menjadi anak-anak yang menjadi terang dimanapun mereka berada. Engkau berkati setiap orang tua yang mendampingi, dan juga Tuhan biarlah minggu depan dapat kembali beribadah sekolah minggu di Home PG Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Yeay, hari ini kita udah memuji Tuhan dan kita udah dengar firman Tuhan. Setiap teman-teman semua yang merasa diberkati, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian untuk mereka diberkati juga oleh ibadah sekolah minggu Home PG Kids ini. Dan juga kakak mau mengingatkan nih buat om tante, buat adik-adik, buat daddy mami, buat papa mama, kalau mau ikutan aktivitas Home PG Kids, langsung aja DM ke Instagram Home PG Kids ini nih. Bilang aja mau ikutan dong aktivitas di Home PG Kids. Yang berikutnya kakak juga mau ikutin untuk selalu nonton lagi ibadah Home PG Kids di
channel YouTube Home PG ini. Oke. Dan terakhir, jangan lupa untuk follow Instagram Home PG Kids di sini. Haha. Jangan lupa ya untuk di follow Instagramnya. Sampai sini aja ibadah kita. See you in next Sunday. God bless you. Oh, salah. God bless you all.